Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syalki Malik. Kita akan melanjutkan review artikel ilmiah ataupun karya istilahnya, karya ilmiah. Oke, langsung saja kita akan mereview atas nama Saudari Fani Nurfaisah. Oke, open with annotator. Sebelumnya kita sudah mereview beberapa artikel ilmiah mahasiswa Universitas Terbuka. Ada di video yang sebelumnya. Ini lanjutannya. Karena ini adalah mata kuliah karya ilmiah. Oke, dari segi judul peningkatan minat belajar siswa kelas 5. Oke, nggak ada masalah. Oke, lanjut. Oh, bagian abstrak. Gimana ya? Pertama-pertama langsung dengan kata namun. Ini kurang sedikit mengenakan mungkin ya. Jadi kita akan melakukan perbaikan terlebih dahulu seharusnya. Dalam arti lain ini kata-katanya, prolognya dijelaskan terlebih dahulu. Seperti apa? Tapi bukan dengan kata langsung namun. Jelaskan dulu latar belakangnya seperti apa. Jadi ya bisa diperbaiki lagi. Mungkin dari ini bisa ya. Ini ditarik ke depan yang ini. Jadi banyak orang berpikir bahwa matematika selalu berkaitan dengan angka dan lain sebagainya. Maka seperti itulah terima kasih dan seterusnya. Tapi yang jelas jangan namun di depan seperti itu aja. Kemudian pemikiran seperti itulah sebenarnya salah satu materi yang mungkin tidak perlu ada kata jadi di sini ya. Langsung aja tujuan penelitian ini untuk meningkatkan tujuan penelitian ini langsung tujuannya saja boleh. Oke, perlu ditambahkan juga metodologi seperti apa? Metode penelitiannya seperti apa? Ya, perlu ditekankan di metodenya. Alat peraga menurut belajar Dakota. Oke, boleh. Nah, jadi ini sama ya, Inggrisnya bisa diperbaiki lagi. Nggak langsung however atau apa. Nah, perlu diketahui bahwa abstrak itu harusnya satu spasi. Abstrak satu space aja. Oke, kita cek dulu. Bu Fani apakah ada wordnya? Fani yang nggak ada ya, Bu Fani nggak ada. Lanjut aja. Ini dari segi teknisnya terlebih dahulu ya. Oke. Karena ini kita belum bisa mengetahui apakah pakai reference manager atau enggak. Jadinya nanti akan kita ini dulu apa? Kita minta file word-nya agar lebih bagus. Oke, mungkin ini di enter ya. Biar lebih rapi. Oke, dari ini juga disatuin aja. Disatukan. Dari reviewnya sepertinya cukup paham Bu Fani Nurfaisah untuk runtutan dari pendahuluan seperti apa. Kemudian kita lanjutkan di mana semua siswa yang
Yang ditanyakan adalah diamati. Semua siswa diamati. Terus cara memanfaatkannya seperti apa? Dari segi teknik analisis datanya pakai apa, kemudian metode pengumpulannya pakai apa, perlu dijelaskan lebih rinci. Terkait metode penelitian. Oke. Hasil dan bahasan. Media alat peraga Dakota, Dakon Matematika adalah media bermain congklak yang... Oke, lanjut. Oke, untuk pembuatan tabel, lihat artikel Bu Winda ya. Yang awal-awal dulu. Mungkin di bagian web 3 telah kita bahas lebih dalam tentang cara membuat tabel. Ini agak kurang sesuai untuk pengutipannya. Mungkin tidak perlu pakai ini ya, tidak perlu pakai kurung dan tidak perlu pakai tahun. Cuma di bagian sini baru ditambahkan referensinya. Kemudian perlu dijelaskan juga. Jadi tidak ini ya, tidak ya PTK yang seperti itu. Hanya saja apa keunikan dan pembaruan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Dakon Matematika ini. Perlu dijelaskan lebih detail lagi, boleh sambil dieksplor lebih jauh. Nah, penutup kesimpulan saran ini lebih baiknya jadiin satu, kesimpulan sama saran nggak usah dituliskan seperti ini. Juga langsung jadiin satu aja. Daftar pustaka, oke, daftar pustaka masih kurang rapi. Dirapikan lagi ya. Terutama ini fontnya masih Calibri kalau nggak salah. Oke, cukup itu. Jangan lupa ternitinya dicek juga ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya save dulu override. Oke, kita lanjutkan dengan Pak Rizky Pradana. Notato. Penerapan model inquiry untuk peningkatan hasil belajar IPA SD siswa kelas Jember. Oh, mungkin ini ya. Bisa lihat punya Ibu Winda. Untuk awalnya, penelitian ini berasal dari suatu masalah menuju. Wow. Sudah ini terlihat Pak Rizky Pradana itu sudah memahami struktur dari artikel ilmiah. Oke. Tapi saya ngerasa ada yang kurang. Apa karena halamannya yang kurang atau apa? Maksudnya ini ya, jumlah struktur katanya apakah emang kurang atau seperti apa? Mungkin lebih ditambah lagi mungkin ya.
bagian abstrak. Di bagian mana ya yang perlu ditambahkan? Mungkin di bagian pendahuluannya. Oke. Abstrak kisaran 150 sampai 200 kata. Ada juga yang mengatakan 200 sampai 250. Boleh, tapi sepertinya ini masih terlalu sedikit ya. Ataupun ya nggak terlalu lah. Hampir ideal, tapi masih bisa ditambah. Oke, kita lanjutkan lagi. Menurut teman di berbagai gradasi. Dari segi teksnya sudah ini terstruktur, ya, udah bagus. Mungkin ini ya lebih dijelasin lagi terkait diagramnya. Diagram dijelaskan lagi. Hasil penelitian, tabel juga sudah bagus. Oke, rapi juga. Oke. Bentar. Oke. Bisa ditambahkan lagi biar lebih berbobot. Ini ya terkait novelty ataupun perbedaan dasar atau kebaruan penelitian ini dengan yang udah keunikannya letaknya di mana? Simpulan dan saran kasih satu paragraf aja. Jadikan satu paragraf. Terus jangan banyak-banyak. Sejauh ini sudah cukup rapi, bahkan mungkin sangat rapi. Nah, kita lihat nanti perkembangannya, tapi tetap perlu diperbaiki lagi biar lebih rapi lagi. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bu Fazra Aulia Ahmadi. Oke, kita enable editing dulu. Kita perbesar. Oke, mungkin ini langsung aja program studi langsung ini aja ya, program studi PGSD gitu aja.
Nah, seperti ini aja. Nggak perlu pakai gelar ya. Nah, nggak usah pakai gelar karena artikelnya itu tidak usah pakai gelar aja. Oke, sebentar. Yo, abstrak. Perbaikan pembelajaran ini. Redaksinya mungkin bisa agak disingkat lagi. Bentar. Coba saya baca di Indonesia. Perbaikan pembelajaran ini dilatar belakangi oleh jadi seperti ini. Eh, Mungkin redaksinya bisa melihat teman-teman yang sebelumnya ya. Kondisi realnya seperti apa, kemudian kondisi idealnya harus seperti apa. Nah, penelitian ini masih ada tipe. Oke, lumayan bagus. Oke, bisa ditambahkan ini ya sekalian bahasa plus plus abstrak B Inggris. Kemudian ini kasih tab, jadi seperti ini. Kasih spasi, juga space. Perhatikan kata-kata. Nah, ini juga harusnya di tab. Cerdasan ini. Oke, sebanyak ini ada undang-undangnya juga. Harusnya ada referensi. Kenapa di sini nggak ada? Oke, terbuktinya itu berdasarkan apa? Perlu ditambahkan buktinya apa? Masih agak tipu. Biasanya pakai berpikir ya, pakai P. Oke, kasih referensi. Referensi juga harusnya di. Oke, lumayan. Kita lanjutkan. Oh, belum pakai ya. Reference manager. Pakai reference manager. Lihat www.shaukimalik.my.id. Nah, sudah saya sampaikan tutorial dari nol cara menggunakan Zotero. Harapannya bisa digunakan dengan baik. Untuk
aktivitas pakai V. Terus oke, eh tabel, pembuatan tabel ya. Pembuatan tabel, silahkan lihat artikel Winda web 3. Oke, ini termasuk, mohon maaf ini minim referensi ya. Jadi harusnya ada istilahnya inilah, ada diskusi perbandingan ataupun apapun terkait, ya harus lebih detail lagi untuk lebih detail lagi pembahasannya. Tingkat pemahaman ya masih agak banyak ada yang tipe-tipe. Oke, simpulan dan saran jadi satu. Simpulan dan saran jadi satu aja. Satu paragraf maksudnya. Tidak seperti ini. Kemudian daftar pustaka. Ya, belum menggunakan reference manager. Nah, ini jika ada yang lebih baru aja ya. Oke, belum pakai reference manager, pakai reference manager. Oke, cukup itu untuk Bu Fazra Aulia Ahmadi, catatan dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bu Rika, oh ini sudah semua ya. Ini gelombang kedua berikutnya. Oke. Oh ini mungkin satu langsung 1, 2, 3. Nah, ini kasih apa ya? Kayak bintang atau apa? Terus ini dikasih bintang. Oke, fakta menunjukkan bahwa komunikasi verbal ini perlu dikasih referensi. Kan ada faktanya. Referensinya mana? Karena ini adalah review kedua, ya tentu lebih mudah. Oke, ini bisa dirapikan lagi. Oke, saya bantu merapikan. Set. Paragraf. Single. Ternyata 6.
Ini sudah bagus, tapi saya merasa masih ada yang kurang di bagian paling belakang. Tapi ya udah cukup sih. Tapi jika bisa lebih banyak lagi, atau setidaknya 13 halaman lah, di bagian manapun bisa ditambahkan lagi. Biar lebih berbobot. Atau 15 halaman juga lebih bagus. Ini sudah memenuhi standar, tapi bisa ditambahkan lagi biar lebih bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Bentar. Oh iya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kahril Meris Susdiana. Oke, ini mungkin nomornya ini nomor 1, 2, baru 3 ya. 1, ini 1, 2, 3. Terus ini 1, 2, 3. Nah, terus email. Hmm, oke, sudah cukup. Tapi kita cek berapa kata. 187. Ya, lumayan juga. Bisa diterima. Mungkin di ini ya. Nah. Oh, terlalu panjang. Terlalu panjang jika dibuat satu paragraf. Split atau pecah jadi 2 paragraf. Ini media pembelajaran adalah, nah ini biasanya kan harusnya ada referensinya di mana. Oke. 48% ini juga referensinya di mana. Oke, mohon maaf ini masih perlu dibenahi ya untuk pendahuluannya. Masih kurang. Masih perlu ditambahkan dalam pendahuluan. Jadi intinya di pendahuluan itu apa? Kondisi real, kemudian idealnya seperti apa, kemudian terobosannya bagaimana, terus tujuannya, dan mengantarkan ke pembahasan. Oke, bisa ditambahkan lagi. Metode. Wow. Split aja. Tidak harus satu paragraf. Di bagian metode boleh 1, 2, 3 paragraf ya. Oke, tapi udah lengkap bagian metodenya. Lanjut ke hasil dan bahasan. Tujuannya pendidikan nasional ialah ini tujuan. Oke,
Ini mungkin ada yang bermasalah bagian pengutipannya. Pengutipannya kayak ada yang salah formatnya. Oh, ini video phone ya, Roboto. Lebih baiknya pakai ini, kutipan tidak langsung aja. Sama ini juga, pakai kutipan tidak langsung aja. Oke, ini mungkin bisa dirapikan. Dirapikan, geser kiri. Itu gimana biar lebih bagus. Keterampilannya. Satuin aja dari satu. Satukan dengan atasnya. Oke, setelah semua itu, setelah ada refleksi segala, itu sudah bagus, tapi perlu ditambahkan penekanan dari penulis sendiri. Berupa entah diskusi dengan berbagai macam referensi terdahulu atau apa, istilahnya membandingkan penelitian ini bukan kajian referensi terdahulu, bukan, tapi membandingkan kelebihannya ataupun kekurangannya di mana, kemudian apakah emang sudah benar-benar bagus ataupun ada celah untuk penelitian lanjutan. Oke, seperti itu aja untuk koleksinya saat ini. 10 halaman standar, tapi bolehlah ditambah-tambahin. Kita lanjutkan lagi, Bu Rika Hidayati. Oke, mungkin nggak usah pakai kurung ya. Peningkatan motivasi belajar siswa. 1, 2, 3. Ini nggak perlu dituliskan. Kok PKN langsung? PKN. Mungkin kalau orang pendidikan udah biasa ya menyebut langsung PKN. Tapi misal orang non pendidikan mungkin agak canggung. PKN itu apa sih ya? Jadi perlu dijelaskan dulu PKN itu apa. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi ya, PKN dijelaskan dulu. PKN itu seperti apa? Oke, penekanan di abstrak. Tidak perlu banyak deskripsi, istilahnya banyak pembahasan. Ini kan banyak PKN. Jadi pertama sajikan problem mendasar apa. Oke, problem mendasarnya seperti apa, kemudian disusul dengan sepenting apakah penelitian ini, apakah emang benar-benar penting. Nah,
Oh iya, perlu diperjelas lagi terkait metodenya. Kita tambahkan Inggris ya, tambahkan abstrak Inggrisnya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Oke, kalau bahasa Inggris bisa dicetak miring ya. Oke, sudah pakai French Manager. Lebih baiknya ini aja deh, dipanjangin aja. Pendidikan kewarganegaraan. Jadi jangan PKN. Biar orang-orang awam itu bisa lebih mudah memahaminya. Oke. Sudah bagus. Dari pendahuluannya, kita lanjutkan. Cocok untuk penelitian. Nah, ini cocoknya gimana? Perlu dijelaskan lagi. Oke, itu lebih gimana? Bisa dirincikan teknik pengambilan data, analisis data, dan seterusnya. Oke, bentar. Indonesia. Oke, ini ada masalah di bagian pengajakan, nggak bisa dicek ya. Padahal mungkin banyak yang perlu dibenahin. Oke, sama. Tambahkan dengan artikel yang lainnya. Tambahkan diskusi pribadi berdasarkan sumber-sumber referensi. Nah, seperti apa sih ininya permasalahan pokoknya itu solusinya berdasarkan yang telah peneliti temukan. Jadi bukan hanya sekedar data-data aja, tapi interpretasikan atau jelaskan maksud dari data tersebut. Oke, simpulannya simpulan dan hasil, bukan simpulan dan hasil ya, tapi simpulan dan saran. Sarannya belum ada. Oke, sudah cukup bagus, tapi bisa ditambahkan lagi untuk referensinya. Kita lanjut, tambah satu ya. Oke, Bu Siska. Wow, 40 menit sendiri. Oh, ini masih belum sesuai. Langsung gini aja. Program studi gini. Email. Satu, dua, tiga.
Oke, kalau bahasa Indonesia itu tidak perlu dimiringkan. Oke, lumayan udah bagus karena ini emang ini ya. Ini dibuat kalimat narasi aja, tidak kalimat tanya. Tidak harus berupa kalimat tanya. Oke, perlu ditambahkan lagi. Eh, Secara umum, berdasarkan semuanya di atas, gimana interpretasinya? Ini kan masih teori-teori ya, belum dijelaskan secara dalam apa peneliti itu sendiri. Tak kira cuma dua, ternyata banyak ya. Hampir aja. Oke, seperti itu. Sudah cukup bagus, tapi masih bisa ditambah bagusin lagi. Oke, cukup sekian review dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat untuk melaksanakan tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.